Biografi Neal Stephenson sang penggagas Metaverse. Neal Town Stephenson, lahir 31 Oktober 1959, adalah seorang penulis Amerika yang dikenal karena karya-karya fiksi spekulatifnya. Novel-novelnya telah dikategorikan sebagai fiksi ilmiah, fiksi sejarah, cyberpunk, post-cyberpunk, dan baroque. Karya Stephenson mengeksplorasi matematika, kriptografi, linguistik, filsafat, mata uang, dan sejarah sains. Dia juga menulis artikel non-fiksi tentang teknologi dalam publikasi seperti Wired. Dia telah menulis novel dengan pamannya, George J. Wisbury, J. Frederick George, dengan nama samaran kolektif Stephenbury. Stephenson telah bekerja paruh waktu sebagai penasihat untuk Blue Origin, sebuah perusahaan didirikan oleh Jeff Bezos yang mengembangkan pesawat ruang angkasa dan sistem peluncuran luar angkasa, dan juga salah satu pendiri Subutai Corporation, yang penawaran pertamanya adalah proyek fiksi interaktif Z Mongolia. Dia adalah kepala futuris Magic Leap dari 2014 hingga 2020. Kehidupan awal lahir pada 31 Oktober 1959, di Fort Meade, Maryland. Stephenson berasal dari keluarga insinyur dan ilmuwan. Ayahnya adalah seorang profesor teknik elektro, sementara kakek dari pihak ayah adalah seorang profesor fisika. Ibunya bekerja di laboratorium biokimia, dan ayahnya adalah seorang profesor biokimia. Keluarga Stephenson pindah ke Champaign-Urbana, Illinois, pada tahun 1960, dan kemudian pada tahun 1966 ke Ames, Iowa. Dia lulus dari Ames High School pada tahun 1977. Stephenson belajar di Universitas Boston, pertama mengkhususkan diri dalam fisika, kemudian beralih ke geografi setelah dia menemukan bahwa itu akan memungkinkan dia untuk menghabiskan lebih banyak waktu di mainframe universitas. Ia lulus pada tahun 1981 dengan gelar B dalam geografi dan minor dalam fisika. Sejak 1984, Stephenson sebagian besar tinggal di Pacific Northwest, dan saat ini tinggal di Seattle bersama keluarganya. Menulis novel pertama Stephenson, The Big O, yang diterbitkan pada tahun 1984, adalah satir tentang kehidupan di American Megaversity, universitas riset yang luas, hambar, dan terasing yang dilanda kerusuhan yang kacau balau. Novel berikutnya, Zodiac, 1988, adalah film thriller yang mengikuti seorang pencinta lingkungan radikal dalam perjuangannya melawan pencemar perusahaan. Tidak ada novel yang menarik banyak perhatian kritis pada publikasi pertama, tetapi menunjukkan kekhawatiran bahwa Stephenson akan berkembang lebih lanjut dalam karyanya selanjutnya. Terobosan Stephenson datang pada tahun 1992 dengan Snow Crash, sebuah novel cyberpunk atau post-cyberpunk yang menggabungkan memetika, virus komputer, dan teknologi tinggi lainnya. Tema dengan mitologi Sumeria, bersama dengan ekstrapolasi sosiologis kapitalisme laissez-faire ekstrim dan kolektivisme. Stephenson pada saat ini kemudian digambarkan oleh Mike Godwin sebagai tipe mahasiswa pasca sarjana yang ringan, dan sikapnya yang lembut tidak memberikan indikasi yang jelas bahwa ia telah menulis pendewaan maniak fiksi ilmiah cyberpunk. Pada tahun 1994, Stephenson bergabung dengan pamannya, J. Frederick George, untuk menerbitkan sebuah thriller politik, Interface, dengan nama pena, Stephenbury. Mereka mengikuti ini pada tahun 1996 dengan Zechogwe. Novel solo Stephenson berikutnya, yang diterbitkan pada tahun 1995, adalah The Diamond AG, atau A Young Lady's Illustrated Primer. Plotnya melibatkan senjata yang ditanamkan di tengkorak karakter, replikator yang hampir tak terbatas untuk semuanya, mulai dari kasur hingga makanan, kertas pintar, dan nanobot pembersih udara dan darah. Itu diatur dalam dunia masa depan yang suram dengan sumber daya terbatas yang dihuni oleh para bertahan hidup yang keras. Ini diikuti oleh Cryptonomicon pada tahun 1999,
sebuah novel yang mencakup konsep mulai dari penelitian Alan Turing tentang pemecahan kode dan kriptografi selama Perang Dunia Kedua, hingga upaya modern untuk menyiapkan surga data. Pada 2013, Cryptonomicon memenangkan Prometheus Hall of Fame Award. The Baroque Cycle adalah serangkaian novel sejarah yang berlatar abad ke-17 dan ke-18, dan dalam beberapa hal merupakan prequel dari Cryptonomicon. Ini awalnya diterbitkan dalam 3 volume masing-masing 2 atau 3 buku Quicksilver, 2003, The Confusion, 2004, dan The System of the World, 2004, tetapi kemudian diterbitkan ulang sebagai 8 buku terpisah, Quicksilver, King of the Vagabonds, Odalisque, Bonanza, Junto, Emas Solomon, Mata Uang, dan Sistem Dunia. Judul dan rincian yang tepat bervariasi di pasar yang berbeda. Sistem Dunia memenangkan Prometheus Award pada tahun 2005. Setelah ini, Stephenson menulis Anathem, 2008, sebuah novel fiksi spekulatif yang panjang dan terperinci. Itu diatur dalam dunia seperti bumi, berurusan dengan metafisika, dan sangat mengacu pada filsafat Yunani kuno. Anathem memenangkan penghargaan Locus untuk novel fiksi ilmiah terbaik pada tahun 2009. Pada Mei 2010, Subutai Corporation, yang dipimpin oleh Stephenson, mengumumkan produksi proyek fiksi multimedia eksperimental yang disebut The Mongoliad, yang berpusat pada narasi yang ditulis oleh Stephenson dan penulis fiksi spekulatif lainnya. Novel Stephenson Reaimed dirilis pada 20 September 2011. Judulnya adalah plesetan dari nama file umum Readme. Film thriller ini berlatar masa sekarang, berpusat di sekitar sekelompok pengembang mortgage yang terjebak di tengah-tengah penjahat cyber Cina, teroris Islam, dan mafia Rusia. Pada 7 Agustus 2012, Stephenson merilis kumpulan esai dan fiksi lain yang diterbitkan sebelumnya berjudul Some Remarks, Essays and Other Writing. Koleksi ini juga mencakup esai baru dan cerita pendek yang dibuat khusus untuk volume ini. Pada akhir 2013, Stephenson menyatakan bahwa dia sedang mengerjakan karya multivolume novel sejarah yang akan banyak berkaitan dengan tema ilmiah dan teknologi dan bagaimana mereka berinteraksi dengan karakter dan peradaban selama rentang sejarah tertentu. Dia mengharapkan 2 jilid pertama akan dirilis pada pertengahan hingga akhir 2014. Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, dia mengalihkan perhatiannya ke novel fiksi ilmiah, Seven Aves, yang selesai sekitar setahun kemudian dan diterbitkan pada Mei 2015. Pada 8 Juni 2016, diumumkan rencana untuk mengadaptasi Seven Aves ke layar. Pada Mei 2016, sebagai bagian dari diskusi video dengan Bill Gates, Stephenson mengungkapkan bahwa dia baru saja menyerahkan naskah untuk novel sejarah baru, Perjalanan Waktu Buku, ditulis bersama Nicole Gallant, salah satu rekan penulisnya dari Mongolia. Ini dirilis sebagai The Rise and Fall of Deodeo pada 13 Juni 2017. Pada Juni 2019 novelnya Fall, atau Dodge in Hell diterbitkan. Ini adalah novel masa depan yang mengeksplorasi pengunggahan pikiran ke cloud, dan berisi karakter dari Reaimed 2011, Cryptonomicon 1999, dan buku lainnya. Terminations Hawk, diterbitkan pada November 2021, adalah novel fiksi iklim tentang geoengineering surya. Gaya penulisan buku-buku Stephenson cenderung memiliki plot yang rumit, yang menggambarkan banyak ide teknologi dan sosiologis pada saat yang bersamaan. Sifat diskursif dari tulisannya, bersama dengan plot yang signifikan dan kompleksitas karakter dan banyak detail menunjukkan gaya penulisan barok, yang dibawa sepenuhnya oleh Stephenson dalam 3 jilid Baroque Cycle. Di luar menulis, Stephenson bekerja di Blue Origin, perusahaan penerbangan luar angkasa Jeff Bezos, selama 7 tahun di awal 2000-an, ketika fokusnya adalah pada pendekatan alternatif baru ke luar angkasa, sistem propulsi alternatif, dan model bisnis, tetapi pergi setelah Blue menjadi lebih standar perusahaan kedirgantaraan. Pada tahun 2012, Stephenson meluncurkan kampanye Kickstarter untuk Klang,
sebuah game fantasi pertarungan pedang yang realistis. Konsepnya adalah menggunakan kontrol gerakan untuk memberikan pengalaman yang mendalam. Sasaran pendanaan kampanye sebesar $500.000 tercapai pada tanggal target 9 Juli 2012 di Kickstarter, tetapi opsi pendanaan tetap terbuka dan proyek terus menerima kontribusi di situs resminya. Proyek ini kehabisan uang pada September 2013. Ini, dan keadaan di sekitarnya, membuat marah beberapa pendukung dengan beberapa mengancam gugatan class action. Proyek Klang berakhir pada September 2014 tanpa selesai. Steve Hansen mengambil bagian dari tanggung jawab atas kegagalan proyek, dengan menyatakan, "Saya mungkin terlalu fokus pada akurasi historis dan tidak cukup membuatnya cukup menyenangkan untuk menarik investasi tambahan." Pada tahun 2014, Steve Hansen dipekerjakan sebagai kepala futuris oleh perusahaan yang berbasis di Florida. Perusahaan Augmented Reality Magic Leap. Steve Hansen meninggalkan perusahaan pada April 2020 sebagai bagian dari PHK. Pada Juni 2021, Steve Hansen dan rekan Sean Stewart dan Austin Grossman merilis Newfoundland, The Long Haul, sebuah drama audio audible berdasarkan kekayaan intelektual yang mereka kembangkan di Magic Leap. Pengaruh tulisan Steve Hansen berpengaruh di kalangan teknologi. Bill Gates, Sergey Brin, John Carmack, dan Peter Thiel semuanya adalah penggemar karyanya. Di Snow Crash, Steve Hansen menciptakan istilah metaverse dan mempopulerkan istilah avatar dalam konteks komputasi. Metaverse mengilhami penemu Google AR, dan Snow Crash wajib dibaca di tim pengembangan Xbox di bawah eksekutif Microsoft, JLR. Menurut akademisi Paul Youngquist, Snow Crash juga menyebut genre cyberpunk sebagai pukulan mematikan. Menurut Publishers Weekly, Cryptonomicon sering dikreditkan dengan membuat sketsa dasar untuk cryptocurrency. Bibliografi novel The Big U, 1984, Zodiac, 1988, Snow Crash, 1992, nominasi penghargaan Asosiasi Fiksi Ilmiah Inggris, 1993, nominasi Clarke Award, 1994 Interface, 1994, dengan J. Frederick George, sebagai Stephen Bury, Z. Diamond AG, atau Al-Young Ladies Illustrated Primer, 1995, pemenang Hugo and Blochus SF Awards, 1996, pemenang penghargaan Nebula, Campbell dan Clarke, 1996 Z. Chobweb, 1996, dengan J. Frederick George, sebagai Stephen Bury, Cryptonomicon, 1999, pemenang penghargaan Lotus SF, 2000, nominasi Hugo and Clarke Awards, 2000, 2013 Prometheus Hall of Fame Award Quicksilver, 2003, Volume I, Z. Baroque Cycle pemenang Clarke Award, 2004, nominasi penghargaan Lotus SF, 2004 Z. Confusion, 2004, Volume 2, Z. Baroque Cycle pemenang penghargaan Lotus SF, 2005 The System of the World, 2004, Volume 3, Z. Baroque Cycle pemenang penghargaan Lotus SF, 2005, pemenang penghargaan Prometheus, 2005, nominasi Clarke Award, 2005 Anathem, 2008, pemenang Lotus SF Award, 2009, nominasi penghargaan Asosiasi Fiksi Ilmiah Inggris, 2008, nominasi Hugo and Clarke Awards, 2009 The Mongoliad, 20102012, Reamde, 2011, Seven Aves, 2015, penghargaan Hugo untuk nominasi novel terbaik The Rise and Fall of Deodeo, 2017, dengan Nicole Gallant Fall, atau Dodge in Hell, 2019, Newfoundland, The Long Haul, 2021, dengan Austin Grossman dan Sean Stewart. Audiobook asli yang dapat didengar. Termination Hawk, 2021, fiksi pendek, SPU, 1994, dalam Hackers, 1996,
The Great Simoleon Chapter, 1995, Time, kutipan dari volume ketiga dan terakhir Suku-suku di Pantai Pasifik, dalam spektrum penuh 5, 1995, GP&Z Paranoid Chip, 1997, Forbes, Currents, 1997, di Disco 2000, diedit oleh Sarah Champion, 1998, Currents, adalah bab dari Cryptonomicon, Atmosphera Incognita, 2013, di Starship Century, Toward the Grandest Horizon, diedit oleh Gregory Benford dan James Benford, proyek fiksi lainnya proyek Hieroglyph, didirikan pada 2011, dikelola oleh Pusat Sains dan Imajinasi Universitas Negeri Arizona sejak 2012. Hieroglyph, cerita dan visi untuk masa depan yang lebih baik, ed. Edwin dan Catherine Kramer, yang mencakup kontribusi oleh Steve Hansen, kata pengantar dan bab, Atmosphera Incognita, diterbitkan oleh William Morrow pada September 2014 non-fiksi, Smiley's People. 1993, di Kerajaan Maubel. Kabel. 1994, 1 miliar orang Cina menggunakan teknologi baru untuk menciptakan ekonomi yang tumbuh paling cepat di planet ini. Tetapi sementara informasi ingin bebas, bukan. Dewan Ibu Pertiwi. Kabel. 1996, di mana turis peretas berkelana melintasi 3 benua, menceritakan kisah bisnis dan teknologi kabel serat optik bawah laut, serta kisah peletakan kabel terpanjang di bumi. Pengawasan lingkungan global. Kabel. 1998 menghentikan kejahatan jalanan di desa global. Pada awalnya, adalah baris perintah. Harper Perennial. 1999 ISBN 0388159931. Prostetik komunikasi, ancaman, atau ancaman. Ulasan seluruh bumi, musim panas 2001. Aktifkan, dengarkan, keluarkan sayuran. Sepotong op-ed di Star Wars, di The New York Times, 17 Juni 2005. It is all GX to me. Sepotong op-ed pada film 300 dan budaya GX, The New York Times, 18 Maret 2007. Atoms of Cognition, Metaphysics in the Royal Society 171521010, bab dalam melihat lebih jauh, kisah sains dan Royal Society, diedit oleh Bill Bryson. Steve Hansen membahas warisan persaingan antara Sir Isaac Newton dan Gottfried Leibniz, 2 November 2010. Space Stasis. Batu tulis. 2 Februari 2011. Kegigihan roket yang aneh dapat mengajari kita tentang inovasi. Kelaparan inovasi. Jurnal Kebijakan Dunia, 2011. Beberapa catatan, esai dan tulisan lainnya. William Morrow. 2012 ISBN 0062024434 Studi Kritis, Ulasan dan Biografi Lewis, John, ed. 2008, Besok Melalui Masa Lalu, Neal Steve Hansen dan Proyek Modernisasi Global. Penerbitan Cendekiawan Cambridge. ISBN 9784438027003. Delin, Charles, Juni 2000. Ulasan di awal. Apakah baris perintah? Buku yang harus dicari, kolom. FNDSF. Jill. 98, tidak. 6 hal 3940. Diakses pada 17 Februari 2016. Handrahan, Matthew, 2015. Bacaan penting, kecelakaan salju. Klub buku, kolom. Skiffy Now. Jill. 104 HLM. 8487. Diakses pada 27 Oktober 2020. Referensi tautan eksternal situs web resmi Neal Steve Hansen di basis data fiksi spekulatif internet Neal Steve Hansen di ensiklopedia fiksi ilmiah karya Neal Steve Hansen di perpustakaan terbuka, fiksi ilmiah sebagai genre sastra, kuliah oleh Steve Hansen di Gresham College, London pada Mei 2008. Neal Steve Hansen di author Google, 12 September 2008.
Stephen Bury DLC Authorities, 2 catatan.